Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rizky Amalia, NIM 2014-21174. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen resiko imbal hasil dan juga manajemen resiko investasi. Manajemen resiko imbal hasil. Menurut regulasi resiko imbal hasil, Menurut regulasi, risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena menjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga, bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Misalnya, Bank Rania Syariah mengharapkan hasil sebesar 7% dari asetnya atau piutang murabahah, salam, istisna, ijarah, atau pembiayaan yang nantinya akan dibagi hasilkan kepada investornya atau pemegang rekening investasi, deposito, dan tabungan mudharabahnya. Pada saat yang sama, Bank Indonesia rate nanti naik menjadi 8%. Dengan demikian, suku bunga pasar lebih tinggi dari yang diharapkan Bank Syariah. Para investor sudah pasti akan berharap imbal hasil yang akan diterimanya juga minimal sama dengan 8%. Di sinilah bank syariah akan terekspos risiko imbal hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko investasi. Manajemen risiko investasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia, risiko investasi ekuitas adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah, karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investasi di sektor ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan tidak memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Adapun contoh manajemen risiko investasi diantaranya yang pertama, capital loss, yang dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko likuidasi, yakni perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Yang ketiga, delisting dari bursa, yang dimana penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Feby Cahya Lestari dengan NIM 2014-21163. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen risiko layanan prima. Manajemen risiko layanan prima
Semakin berkembangnya inovasi layanan bank syariah dalam menyediakan produk atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya, mendorong adanya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan bank syariah dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu. Mengingat potensi risiko layanan nasabah prima atau LNP, Bank Indonesia (BI) telah menuangkan pengaturan LNP dimaksud di dalam Surat Edaran BI nomor 13/29 atau DPNP tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. Pedoman ini merupakan standar minimal yang mengacu pada regulasi BI mengenai penerapan manajemen risiko, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris, serta transparansi informasi produk bank syariah dan penggunaan data pribadi nasabah. Persyaratan yang dikemukakan dalam pedoman CLNP merupakan persyaratan minimal sehingga bank syariah dapat menambahkan persyaratan lainnya jika dipandang perlu. Misalnya, jabatan atau pekerjaan tertentu yang boleh mengajukan aplikasi menjadi nasabah prima. Produk yang dimaksud dalam regulasi ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah, sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas bank syariah adalah jasa yang disediakan oleh bank syariah kepada nasabah, antara lain jasa keagenan atau kustodian dan hanya ditujukan pada nasabah perorangan, tidak termasuk nasabah korporasi. Produk atau aktivitas seperti apa yang dapat ditawarkan kepada nasabah prima sesuai dengan pedoman CLNP mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Produk atau aktivitas tradisional perbankan. 2. Produk atau aktivitas non-tradisional perbankan. Ketiga, produk-produk keuangan non-bank. Namun, produk-produk yang ditawarkan tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah memperoleh izin atau persetujuan penegasan dari BI. Dari aspek prudensial, pemberian keistimewaan harus memperhitungkan potensi, benefit, dan biaya bank syariah terhadap masing-masing nasabah, di mana salah satu manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut. Yang pertama, aspek pendukung keistimewaan layanan. Penerapan manajemen risiko dalam rangka pemberian keistimewaan LNP setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Sumber daya instansi atau SDI. Bank syariah memerlukan pemenuhan sumber daya insani atau SDI yang memadai dalam rangka meminimalisasi risiko operasional LNP yang berasal dari faktor manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas produk dan kompleksitas produk atau aktivitas yang ditawarkan dalam LNP. Untuk itu, bank syariah harus menetapkan setidaknya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan dan kualifikasi jabatan tertentu. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, penerapan prinsip Know Your Employee atau KYE. Yang keempat, sistem remunerasi. Dan yang kelima, kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen SDI. Dan yang keenam, kebijakan evaluasi secara berkala. B. Operasional LNP. Bank syariah memerlukan adanya prosedur tertulis operasional LNP dalam rangka melaksanakan kebijakan LNP yang telah ditetapkan, dan bank syariah telah mempertimbangkan hasil proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan kompleksitas produk atau aktivitas yang ditawarkan dalam LNP. Mungkin
Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.